Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ladira Salvadasta dengan NIM 2130111066. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang pembelajaran tematik, yaitu tentang faktor pendukung dan penghambat pembelajaran tematik. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi tentang faktor pendukung dan penghambat pembelajaran tematik. Nah, pembahasan pertama yaitu tentang faktor pendukung bagi guru. Faktor pendukung bagi guru yaitu yang pertama, persiapan guru. Guru yang melatih dan memahami pendekatan pembelajaran tematik dapat membantu meningkatkan efektivitasnya. Yang kedua yaitu sumber belajar yang diversifikasi, ketersediaan buku teks, materi pembelajaran, dan sumber daya lain yang mendukung pembelajaran tematik. Yang ketiga yaitu partisipasi orang tua. Keterlibatan orang tua dalam mendukung pembelajaran tematik dapat mengikuti pengalaman belajar siswa. Keempat yaitu motivasi siswa. Siswa yang termotivasi dan tertarik terhadap topik atau tema tertentu cenderung lebih berhasil dalam pembelajaran tematik. Yang kelima yaitu kurikulum terstruktur. Sistem kurikulum yang terencana dengan baik dan sesuai dengan metode pembelajaran tematik akan memberikan pedoman yang jelas kepada guru dalam merancang dan mengintegrasikan materi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang faktor pendukung pada peserta didik. Yang pertama yaitu relevansi tema. Tema yang dipilih haruslah relevan dengan kehidupan sehari-hari agar siswa dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan pengalaman pribadi. Kemudian yang kedua, keterlibatan siswa. Memungkinkan siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran dan berpartisipasi dalam eksplorasi, penelitian, dan proyek terkait tema. Yang ketiga yaitu kerjasama. Mendorong kerjasama antara siswa dalam kelompok atau tim sehingga mereka dapat belajar satu sama lain. Yang keempat yaitu sumber daya variatif, yaitu menyediakan beragam sumber daya seperti buku, materi online, bahan ajar, dan kunjungan lapangan untuk mendukung pemahaman. Yang kelima yaitu kreativitas, mendorong siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka melalui seni, musik, atau proyek kreatif lainnya. Yang keenam ada penilaian formatif, yaitu menggunakan penilaian ini untuk memantau kemajuan siswa sepanjang pembelajaran. Yang ketujuh yaitu dukungan guru. Guru perlu mendukung siswa dalam eksplorasi tema dan memberikan bimbingan dan pertanyaan yang relevan. Yang kedelapan yaitu ada pengintegrasian mata pelajaran. Mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema untuk membantu siswa melihat hubungan antar materi pelajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang faktor penghambat bagi guru. Pertama, guru merasa kesulitan dalam mengimplementasikan strategi dalam pembelajaran tematik dikarenakan kurangnya pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh. Seharusnya seorang guru diperlukannya pemahaman tentang metode, cara, dan strategi dalam penyampaian isi materi. Kemudian yang kedua itu terbatasnya perangkat penilaian dan minimnya pengetahuan tentang penilaian autentik. Perangkat penilaian tersebut adalah hal yang paling penting bagi guru dan membantu mereka dalam evaluasi pembelajaran. Yang ketiga yaitu guru kesulitan dalam memadukan materi dan mengajarkannya dalam wadah tema, apalagi dalam penguasaan IT yang selama bertahun-tahun selalu menjadi PR untuk dikuasai guru di seluruh Indonesia. Yang keempat yaitu guru mengalami kesulitan dalam menggunakan model, contohnya model Jucama. Selain itu, guru masih merasa kesulitan dalam menyiapkan LKS dan lembar penilaian. Selanjutnya yang kelima yaitu keterbatasan sumber daya. Kurangnya akses terhadap buku teks, perangkat teknologi, atau bahan pembelajaran dapat menghambat efektivitas pembelajaran tematik. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang faktor penghambat bagi peserta didik. Yang pertama yaitu kurangnya sumber daya. Ketidaktersediaan buku teks, materi pembelajaran yang memadai, atau peralatan mendukung seperti komputer atau internet dapat menghambat pembelajaran tematik. Yang kedua yaitu kurangnya motivasi.
Minim atau kurangnya motivasi siswa terhadap topik tertentu dalam pembelajaran tematik bisa menghambat kemajuan mereka. 3. Keterbatasan konsentrasi. Faktor-faktor seperti gangguan dalam kelas atau lingkungan yang tidak kondusif dapat mengganggu konsentrasi siswa. Yang keempat yaitu perbedaan kemampuan. Siswa dalam kelas tematik dapat meningkatkan pemahamannya yang beragam terhadap topik tertentu, yang dapat menghambat proses pembelajaran jika tidak dikelola dengan baik. Yang kelima yaitu metode pengajaran yang tidak tepat. Penggunaan metode yang tidak sesuai dengan gaya belajar siswa dapat menjadi penghambat dalam pembelajaran tematik. 6. Keterbatasan waktu. Terkadang waktu yang terbatas dalam pembelajaran tematik dapat membuat siswa terburu-buru atau tidak memiliki cukup waktu untuk eksplorasi yang lebih mendalam. 7. Faktor pribadi. Permasalahan pribadi siswa seperti masalah kesehatan atau masalah keluarga dapat menghambat kemampuan mereka untuk fokus pada pembelajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sarana dan prasarananya. Adapun faktor penghambat dan pendukung. Yang pertama, faktor pendukung. Pendukung yang pertama yaitu kelas yang memadai, kelas yang luas, nyaman, dan terorganisir dengan baik, memungkinkan siswa untuk belajar lebih semangat dan bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran tematik. Kemudian yang kedua yaitu perpustakaan yang lengkap. Perpustakaan dengan koleksi buku yang beragam dan relevan dengan tema-tema pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Yang ketiga yaitu sarana teknologi, seperti akses ke perangkat teknologi yaitu seperti komputer atau HP. Kemudian yang keempat, papan tulis interaktif. Alat ini dapat membantu guru dalam menyajikan materi. Yang kelima yaitu sumber daya visual seperti gambar poster atau alat bantu visual lainnya. Kemudian selanjutnya faktor penghambat. Faktor penghambat bagi sarana dan prasarana yang pertama yaitu kurangnya sumber daya teknologi. Jika sekolah tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi atau perangkat, dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan pembelajaran tematik. Yang kedua itu pembuatan RPP yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Untuk mengatasi hal tersebut, guru akan membuat RPP di rumah pada waktu malam hari atau waktu liburan dan membuat RPP di selang jam pembelajaran. Yang kemudian yaitu alokasi waktu pembelajaran yang tidak selalu mencukupi untuk menyelesaikan satu pembelajaran, karena jadwal pembelajaran tidak selalu full tematik.